Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 729 Anda juga bertanggung jawab atas orang mati sekarang. Pintu masuk grup Jianghua, Kia dan Zhang Yuanyuan turun dari mobil, dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, kedua wanita itu tertipu. Ada polisi di mana-mana, reporter di mana-mana, dan sampah di mana-mana. Berantakan sekali, ketika wartawan melihat kedua orang tersebut, mereka segera berkumpul di sekitar mereka dan berkata, "Maaf, Direktur Qi, apakah Anda bertanggung jawab atas pembangunan grup Jianghua ini?" Mulut Zia sudah tertutup mikrofon, dan kamera serta kamera juga diarahkan ke arahnya. Kia mulai merasa gugup, tetapi ketika dia melihat Ji Fei, dia segera menenangkan diri. Grup Jianghua ini memang dibangun oleh perusahaan kami. Lalu kenapa tiba-tiba runtuh? Seorang reporter segera bertanya. Zia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu soal ini. Aku rasa mungkin ada yang sengaja merusak bangunan ini. Kia memandang Ji Fei dengan senyum lebar di bibirnya. Ji Fei kebetulan melihatnya dan bertemu dengan mata Kia. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Direktur Qi, apa maksud Anda? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kami menyebabkan runtuhnya gedung Anda?" Zia mencibir, "Aku tidak mengatakannya, tapi ada beberapa hal yang bisa kamu pikirkan." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah wartawan di tempat kejadian. Saat itu, insiden runtuhnya grup Jianghua terjadi karena Lu Chaojun. Jadi Ji Fei mengandalkan grup Hongke kami dan meminta grup Hongke kami untuk bertanggung jawab atas pembangunannya. Di sana ada penjelasan khusus, yaitu sebelum pembangunan gedung ini selesai, grup Hongke kami perlu membayar karyawan grup Jianghua 5.000 yuan per bulan. Ketika Kia mengatakan ini, dia segera berhenti dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi semua orang di tempat kejadian memikirkan satu hal, yaitu, keruntuhan itu mungkin disengaja oleh Ji Fei, sehingga grup Hongke harus mendukung karyawan grup Jianghua mereka gratis. Pengeluaran bulanan untuk gaji karyawan saja sekitar 6 juta yuan, yang bukan jumlah yang kecil. Tentu saja, grup Hongke kami berharap dapat menyelesaikan pembangunan grup Jianghua secepatnya dan menyelesaikan masalah tersebut. Zhang Yuanyuan segera bekerja sama dan berkata. Belum lagi, perkataan kedua wanita tersebut langsung membuat para reporter di lokasi kejadian yang sudah terlanjur fokus pada Kia langsung mengalihkan fokusnya kembali ke Ji Fei. Ji Fei juga menyukai reaksi Kia di dalam hatinya. Hanya Ji Fei tersenyum dan berkata, "Kia, kalau begitu saya ingin bertanya, apa yang terjadi ketika pusat aktivitas Hui Hui Yuan Anda runtuh sebelumnya?" Qi, tanpa diduga, Ji Fei tiba-tiba bertanya tentang masalah ini. Para reporter di tempat kejadian mengangguk dan memandang Kia. Sebelumnya pernah terjadi keruntuhan, apakah ini keruntuhan lagi? Banyak orang mulai ragu. Ji Fei tiba-tiba menamparkan kepalanya dan menatap Zhang Yuanyuan. "Aku harus bertanya padamu. Bagaimanapun, suamimu Si Jun yang bertanggung jawab atas proyek itu." Zhang Yuanyuan sangat marah hingga hatinya sakit. Dia menutup matanya erat-erat dan menatap Ji Fei sambil mencibir. Insiden terakhir disebabkan oleh semen perekat yang bekerja cepat. Penyebabnya telah diketahui dan Si Jun telah ditemukan dihukum. Ji Fei mengangguk dan melihat ke arah Kia lagi. "Sepertinya grup Hongke Anda memiliki preseden untuk masalah kualitas konstruksi. Sekarang tampaknya milik Anda juga karena penggunaan semen perekat kerja cepat jenis baru, bukan?" Zia tiba-tiba merasa sangat tertekan, bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia memang semen perekat kerja cepat baru yang dia rencanakan untuk digunakan. Jika dia benar-benar mengakuinya, itu berarti itu disengaja. Tapi jika Anda tidak mengakuinya,
bagaimana Anda bisa menyalahkan Ji Fei? Ji Fei memandang Zhang Yuanyuan lagi. Saya ingat bahwa orang yang bertanggung jawab atas proyek ini juga adalah teman lama Anda. Tepatnya, suami Anda si Junlah yang merupakan pria liar yang Anda temukan setelah dia masuk. Mungkinkah itu menjadi bahwa kamu membawa si Jun pergi? Sudahkah kamu menyampaikan pengalamanmu kepadanya? Dahi, wajah Zhang Yuanyuan menjadi sangat pucat. Dia segera menatap Zia, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Kia tiba-tiba teringat bahwa Chen Ziji bertanggung jawab atas masalah ini, dan berbalik untuk melihat sekeliling, di mana Chen Ziji, biarkan dia keluar dan menjelaskan. Zhang Yuanyuan pun bereaksi, segera mencari nomor telepon Chen Ziji dan mulai menelepon. Li Ruoxi, yang dipeluk Ji Fei, dengan cepat menatap Ji Fei dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Ji Fei menepuk-nepuk tubuh halusnya dengan lembut, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Li Ruoxi menjadi diam. Ada pesan di ponsel Zhang Yuanyuan bahwa panggilan pihak lain tidak dapat tersambung. Pukul lagi, masih sama, Zhang Yuanyuan menelepon 5 atau 6 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab, yang membuatnya sedikit cemas. Kia memandang Zhang Yuanyuan, bagaimana situasinya? Zhang Yuanyuan menggelengkan kepalanya. Ji Fei mencibir di dalam hatinya, Chen Ziji sudah mundur sebelum kejadian itu terjadi. Apakah kamu tercengang sekarang? Apakah kamu sudah selesai? Bisakah kamu memberi kami penjelasan secepatnya? Zhang Yuanyuan sangat marah hingga pakaiannya terasa ketat. Dia masih menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Direktur Qi, tampaknya pengaturan Anda bagus. Ini dengan sengaja mengatur agar orang-orang melarikan diri, dan kemudian membalikkan situasi dan menyerahkan tanggung jawab kepada kami. Ini agak tidak masuk akal bagi Anda. Dan Anda bahkan telah mempermainkannya sedikit. Nada suara Ji Fei dipenuhi dengan ketidakpuasan. Para wartawan di tempat kejadian mulai melihat ke arah Kia dan Zhang Yuanyuan. Kedua wanita itu sedikit bingung, tetapi mendengus. Kia mendengus dingin, Ji Fei, itu hanya sebuah bangunan yang runtuh. Paling buruk, grup Hongke kami akan membangunnya kembali untukmu. Sekarang dia hanya bisa mengakuinya. Sekarang saya harus mencabut gigi saya dan menelannya di perut saya. Anda mengakui ada masalah dengan kualitas konstruksi Anda, bukan? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Zia mencibir, saya tidak tahu apakah ada masalah dengan kualitas konstruksinya. Tapi karena kami tidak menyerahkan seluruh bangunannya kepada Anda, kami akan bertanggung jawab untuk Anda. Ji Fei mengacungkan jempol pada Kia dan berkata, wanita tidak boleh kalah dengan pria. Kia baru saja mendengar kata-kata pujian Zhang Yuanyuan, dan dia menikmatinya saat itu. Sekarang ketika dia mendengar Ji Fei mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sangat sakit di hatinya, seolah-olah dia telah memakan siang. Namun, semangat kepahlawanan dan kepercayaan dirinya memungkinkan dia mengumpulkan keberanian dan berkata, Ji Fei, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Ji Fei mengacungkan jempol kepada Kia dan memandang wartawan di sekitarnya. Apakah semua orang mendengar ini? Ketua kami Kia berkata bahwa kami akan bertanggung jawab penuh. Para wartawan di tempat kejadian mengangguk. Meskipun Kia tidak mau, dia tetap berkata dengan bangga, ya, saya bertanggung jawab penuh atas semua tanggung jawab. Saat Zia selesai berbicara, kendaraan konstruksi yang sedang sibuk di kejauhan tiba-tiba berhenti. Orang-orang di dalam kendaraan itu berteriak keras, ketemu, mayat kedua orang itu telah ditemukan. Ah, ketika Zia mendengar mayat itu, tubuhnya bergetar. Dia tidak menyangka ada seseorang di dalamnya yang hancur hingga mati. Ji Fei mengacungkan jempol pada Kia. Dokter Qi bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas orang mati.
Bab 730 memimpin keluar dari pintu merah. Zia sedikit bingung sekarang. Bahkan sangat bingung, semangat mendominasi dan heroik yang baru saja dia katakan sebagai tanggung jawabnya langsung hilang. Berpikir ada orang mati di dalam, dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei dipenuhi dengan rasa bangga, dia sangat bangga kali ini. Alasan kenapa Zia diperkenalkan dengan cara yang menggoda hanyalah untuk membuat Zia kehilangan kewaspadaan. Yang terpenting, almarhum adalah Wu Ziliang, keturunan langsung dari keluarga Wu dari 4 keluarga besar. Bahkan An Wendong pun mengkhawatirkan keselamatannya, yang menunjukkan statusnya yang luar biasa. Orang seperti itu saja yang terbunuh oleh bangunan di bawah standar yang dibangun oleh Hongke Group. Ini menunjukkan betapa seriusnya akibat dari masalah ini. Dan di belakang grup Hongke adalah orang-orang Hongmen, yang juga merupakan eksistensi yang kuat. Sekarang kedua belah pihak pasti akan mengadakan pertarungan antara naga dan harimau. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menonton pertunjukan tersebut. Mungkin sulit baginya untuk menemukan sekte merah sekarang, tetapi untuk keluarga mapan seperti keluarga Wu, mungkin tidak sulit. Oleh karena itu, Ji Fei memperkenalkannya selangkah demi selangkah. Seorang Wendong telah memimpin untuk berjalan menuju tempat kejadian. Dia benar-benar cemas. Para wartawan juga mengikutinya satu demi satu. Qia dan Zhang Yuan dipimpin oleh polisi dan diikuti. Ji Fei memandang Li Ruoxi dan berkata, "Kembali saja ke mobil dan tunggu aku." Dia tidak ingin Li Ruoxi melihat adegan berdarah seperti itu. Namun Li Ruoxi langsung menggelengkan kepalanya. "Aku akan pergi melihatnya juga. Sebagai istri Ji Fei-mu, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengatakan bahwa aku adalah bunga di rumah kaca." Li Ruoxi tahu bahwa Ji Fei takut dia akan terpengaruh secara psikologis setelah melihatnya, jadi dia berpura-pura tenang dan berkata. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan mengangguk. "Oke." Dengan dia di sini, Li Ruoxi bisa berolahraga. 2 orang berjalan terakhir. "Ah!" Tiba-tiba seruan An Wendong terdengar dari depan. "Bos An!" Tiba-tiba beberapa orang maju dan mendukung An Wendong. Hanya pada saat inilah semua orang melihat dengan jelas bahwa kedua mayat itu telah hancur berkeping-keping, dan penampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Staf medis segera maju untuk membersihkan dan menyelamatkan, tetapi segera menyerah dan memandang An Wendong. "Bos An, mereka semua mati." Seorang Wendong mengangguk, dengan kebingungan di wajahnya. Matanya bergerak bola-balik di antara 2 mayat itu, dan dia tidak tahu yang mana milik Wu Ziliang. Namun, dia sangat cemas dengan kematian Wu Ziliang. Keluarga Wu sangat marah, dan ini akan menjadi pukulan berat bagi perkembangan mereka di Provinsi Ningjiang. Sebagai bos Provinsi Ningjiang, inilah mengapa dia sangat mementingkan keluarga Wu. Tapi sekarang, Wu Ziliang masih mati, hal ini membuatnya merasa sangat rumit. Ji Fei dan Li Ruoxi dalam pelukannya juga melihat dengan jelas. Tubuh Li Ruoxi bergetar sesaat, tapi dia segera merasakan nafas lembut di tangan Ji Fei, dan ketegangannya tiba-tiba menghilang, dan dia menjadi jauh lebih rileks. Mata Ji Fei menyapu kedua orang itu, dan dia segera mengidentifikasi identitas Wu Ziliang dan pembunuhnya. Matanya menyapu tubuh si pembunuh, dan tiba-tiba dia melihat sekuntum bunga merah di dadanya yang roboh, namun tidak begitu terlihat karena darahnya. Pria dari pintu merah, mata Ji Fei tiba-tiba berbinar, dan dia bahkan merasa sangat gembira. Dia awalnya meminta grup Hongke untuk menanggung penyebab kematian Wu Ziliang karena konflik antara Hongmen dan keluarga Wu. Sekarang orang yang menyandera Wu Ziliang ternyata berasal dari Sekte Merah, jadi bukankah lebih baik? Ji Fei melepaskan Li Ruoxi dan berjalan langsung ke tubuh itu.
Seorang Wendong memikirkan keterampilan medis Ji Fei dan ekspresi harapan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mendorong pendukung itu menjauh dan menatap Ji Fei. "Tuan Ji, apakah menurut Anda mereka masih bisa diselamatkan?" Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Pria itu sudah mati dan tidak bisa diselamatkan. Tapi identitasnya sepertinya tidak sederhana. Saat Ji Fei berbicara, dia segera merobek pakaian si pembunuh dengan suara keras. Seorang Wendong segera melihat tanda bunga merah. Dia segera menoleh ke arah Deng Hui. "Singkirkan semua reporter di lokasi, sita semua kamera, dan hapus semua konten di dalamnya." "Ah!" Para reporter di tempat kejadian berseru dan memandang An Wendong. Semuanya menunjukkan kemarahan. Sebagai bos, bagaimana dia bisa mengeluarkan perintah seperti itu? Ji Fei tidak bisa melepaskan kesempatan ini. "Saudara An, tampaknya pembunuh ini berasal dari orang Hongmen." Ledakan Ji Fei menunjukkannya secara langsung, membuat An Wendong merasakan suara gemuruh di telinganya. Sangat tidak berdaya dan tidak bisa berkata-kata. Saat berikutnya, Ji Fei mengangkat kepalanya dan memandang An Wendong. Orang ini membunuh Ken Gu dan membungkamnya, dan Ken Long serta yang lainnya menculik putri Anda. Dari perhitungan ini, orang-orang dari Hongmen lah yang ingin menculik putri Anda. Apakah kamu ingin melindungi pintu merah? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia merasa bahagia di hatinya. Orang-orang Hongmen tidak beruntung kali ini. Wu Ziliang telah meninggal, dan sekarang keluarga An terlibat dalam pembunuhan, penculikan, dan pembungkaman. Tidak peduli betapa misterius dan cakapnya orang-orang Hongmen, mereka harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Selama gerbang merah dalam kekacauan, peluangnya akan datang. Bagaimana mungkin An Wendong tidak mengetahui hal ini? Tetapi dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, jadi dia ingin menyembunyikannya. Tetapi ketika Ji Fei mengungkapkannya, dia tahu bahwa meskipun dia menghentikannya, gosip akan bocor. Tetapi, kalian para jurnalis harus merahasiakannya. Ini masalah rahasia negara. Sekali bocor, akibatnya akan menjadi bencana. Anda harus menanggung sendiri semua konsekuensinya. Seorang Wendong masih meneriakkan peringatan. Para jurnalis yang semula penasaran dan ingin bergosip di lokasi kejadian, setelah mendengar peringatan tersebut, banyak orang yang menunjukkan kewaspadaan di wajahnya, bahkan ada yang mulai menghapusnya atas inisiatif sendiri. Ji Fei langsung berdiri dan melihat ke arah Kia. "Saya berkata bahwa grup Jianghua tidak dapat dibangun dalam 7 hari. Grup Hongke adalah milik saya. Sekarang 3 hari telah berlalu. Anda harus mempercepat." Nadanya lucu dan penuh ejekan. Kia sangat membencinya hingga giginya gatal. Ji Fei mengabaikannya dan memandang An Wendong. "Bos An, karena seseorang dari Hongmen yang ingin menyerang putri Anda, maka maafkan saya. Penjaga keamanan kami dari perusahaan keamanan Bameng tidak akan lagi melindungi putri Anda. Ada beberapa hal-hal yang tidak ingin kami ikuti." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berjalan langsung ke Li Ruoxi, memeluknya dan pergi. Tekanan telah diberikan kepada pihak lain, yang tersisa hanyalah menunggu dan menonton pertunjukannya. Kia melihat punggung Ji Fei dan sangat marah. Tapi dia segera menelepon Lu Guxiang untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika Lu Guxiang mendengar ini, pakaiannya basah oleh keringat dingin di sekujur tubuhnya, dan dia mulai mondar-mandir di dalam kamar. Seorang Wendong memberitahu Tuan An terlebih dahulu, dan Tuan An langsung marah dan langsung menelepon untuk menanyai Xiao Hongyan. Xiao Hongyan tersenyum dan berkata dia tidak mengetahuinya dan setuju untuk menyelidikinya. Setelah menutup telepon, Xiao Hongyan juga sangat marah. Seorang Wendong memberitahu keluarga Wu pada saat yang sama, dan keluarga Wu sangat marah. Mereka segera mengirimkan berita tersebut ke Hongmen melalui saluran mereka sendiri,
meminta orang Hongmen untuk menghukum berat pembunuh di baliknya, jika tidak mereka akan menanggung akibatnya. Tiba-tiba, seluruh sekte merah mulai bergejolak. Banyak orang awalnya mengira ini akan harmonis, tetapi mereka tidak menyangka segalanya akan menjadi begitu rumit. Gongchang sudah berlari ke villa Virgo Sun Jianjun, memandang Sun Jianjun dengan gugup, menunggu instruksinya. Sun Jianjun, yang sudah lama terdiam, perlahan membuka matanya dan berbicara, bersambung.